warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sadaqallahul Adzim. Surah Fatir ayat 29. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang saya muliakan seluruh jamaah Masjid Darussalam Nurul Iman yang hadir pada siang yang sangat-sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan arti kata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya telah ikhlas meninggalkan perdagangan kita, keuntungan dunia kita, demi untuk melaksanakan ubudiyah kita, yaitunya sholat zuhur secara berjamaah. Dengan arti kata bapak-bapak dan ibu, Allah telah pilih kita dari sekian banyak pedagang-pedagang yang ada di pasar, dari sekian banyak manusia yang berkeliaran, khususnya umat Islam. Tetapi Allah telah pilih kita dan telah dudukkan kita di taman-taman surganya. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada firman Allah yang telah sama-sama kita bacakan tadi, terdapat dalam surah Fatir ayat 29. Melalui firman Allah ini, Allah telah mengajak kita
berjual beli, dan kita sebagai penjual, kita jual dagangan kita kepada Allah. Insya Allah kita tidak akan merugi di dunia dan akhirat. Itu kalau kita berdagang dengan Allah. Dan sebaliknya kalau kita berdagang sesama kita, kadang-kadang ada untung, kadang-kadang pulang pokok, dan kadang-kadang rugi, tidak netap. Itulah rezeki dunia, dengan arti kata berdagang dengan sesama kita. Nah, jika kita mampu berdagang kepada Allah, kita usahakan dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan. Insya Allah perdagangan kita semakin hari semakin meningkat. Sebagaimana Allah tawarkan kepada kita, innal ladzina yatluna kitaballah. Ini yang pertama. Jangan sekali-sekali dengan arti kata barang siapa yang selalu membaca kitab Allah. Dengan arti kata jangan sekali-sekali kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Kenapa Allah menegaskan bapak-bapak dan ibu? Karena Al-Quran adalah perkataan Allah. Al-Quran seberapapun pintarnya manusia itu tidak akan mampu merubah Al-Quran. Tetapi sebaliknya bapak-bapak dan ibu, Al-Quran akan mampu merubah kita. Karena Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Maka tatkala kita membaca Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf kita baca Al-Quran, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Ini kalau kita berdagang dengan Allah. Satu kita jual, kita mendapatkan keuntungan 10. Nah, belum tentu kita berdagang dengan sesama kita. Awalnya kita bikin kebohongan-kebohongan supaya kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Kita awali dengan kebohongan terlebih dahulu, bukan karena keyakinan kita. Kadang-kadang nggak sampai 10 kali lipat untungnya. Ada nggak Pak? Untung baju 10 kali lipat? Nggak ada. Itu keuntungan dunia. Nah, sekarang kenyataannya gara-gara keuntungan yang sedikit, kita lupakan keuntungan yang banyak. Padahal bapak-bapak dan ibu, pergunakan akal kita. Apa akal kita jalan, timbul keyakinan. Apabila kita sudah yakin, insya Allah kita akan ikhlas. Ujungnya sukses dunia, sukses akhirat. Sekarang bapak-bapak dan ibu, kita kebanyakan hanya mengejar sukses dunia. Kita lupakan akhirat yang abadan-abadan. Padahal kita semuanya sudah tahu. Kemarin kita antarkan saudara kita ke perkuburan atau pemakaman, sampai sekarang nggak balik-balik. Seandainya kita mampu mengambil iktibar, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kita mengantarkan saudara-saudara kita ke tempat yang sementara, tentu kita akan sadar besok pasti giliran saya. Ini perdagangan kita dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Al-Quran
man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang selalu istiqomah, orang yang tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Dan sebaik-baik kamu orang yang mengajarkan kepada anak bininya, kepada anak-anak tetangganya, kepada saudara-saudaranya. Kalau kita ingin menjadi orang terbaik, udah, tidak perlu dipilih kebaikan. Yang penting berbuat aja kita, insya Allah orang akan cap kita orang baik. Karena apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, insya Allah akan selalu membimbing kita kepada kebaikan. Ini yang pertama. Kata Allah, innal ladzina yasbuduna kita. Dan pernyataan yang kedua, bapak-bapak dan ibu, wa aqamus sholat. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah amalan yang selalu istiqomah kita lakukan sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam. Ini nggak boleh tidak kalau kita mengaku umat Islam, karena sholat itu wajib. Nah, kenyataannya sekarang bagaimana bapak-bapak dan ibu? Gara-gara kita disibukkan oleh yang akan kita tinggalkan, banyak di antara kita yang tidak mampu melaksanakan sholat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan caranya berjamaah di masjid. Apa segini kau orang pasar? Ini baru 0,5% ya sekalinya. Apa segini? Tidak. Nah, kadang-kadang apa kita tidak mampu datang ke rumah Allah yang sangat mulia ini, padahal belum kita melaksanakan sholat lagi. Setiap langkah kita bernilai ibadah. Langkah pertama sampai langkah terakhir sampai ke masjid berbeda-beda derajatnya pahalanya. Langkah pertama 1, langkah kedua 3, langkah keempat 3 derajat, langkah 4 derajat, naik derajatnya. Dan ini hanya Allah kita dapatkan bagi kita yang sholat. Kita semuanya ingin bahagia, kita sebenarnya ingin damai hati kita, tetapi kita nggak mampu menjaga sholat kita. Bagaimana mau damai dia? Bagaimana hati mau tenang? Padahal ketenangan jiwa itu bapak-bapak ini bukan Allah pandang kaya pangkat kita. Allah tawarkan kepada kita, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Hanya dengan ingat kepadaku, hanya dengan melakukan sholat di awal waktu di mana akan dikumandangkan, istiqomah, hatimu akan tenang dan bahagia. Ini nggak tanggung-tanggung pahalanya di Pak, nggak tanggung-tanggung. Apalagi subuh belum lagi kita yang wajib, sunnah saja nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Seandainya ada perampok datang pada subuh hari ke rumah kita, diambil seluruh harta kita, diambil mobil kita, semuanya diambil. Jikalau dibandingkan dengan sholat fajar, ro'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bernilai sholat fajar 2 rakaat sunnah. Karena harta itu ada nilainya. Bernilai harta kita tatkala kita pergunakan jalan Allah. Itu bernilainya. Dirampok kita, diambilkan semua harta kita, diambilkan seluruh isi rumah kita. Sholat fajar kita lebih Allah pandang sholat fajar 2 rakaat. Nah, sekarang kita berusaha untuk menumpuk. Kadang-kadang kita jarang menghitung yang kita tumpuk, jarang kita hitung. Padahal hak fakir miskin itu 2,5%. Jangan sekali-sekali kita sampai hitung harta kita.
inilah yang akan menghambat kita. Karena orang kaya dengan orang miskin 500 tahun bedanya masuk surga. Orang miskin 5 tahun masuk surga lebih dahulu. Orang kaya nunggu 500 tahun. Waktu akhirat dengan dunia 1 berbanding 1000. 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia. Dan yang terakhir bapak-bapak dan ibu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Orang-orang yang selalu menyatakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dan 3 golongan ini bapak-bapak dan ibu, dia tidak akan pernah mau perdagangan yang rugi. Allah pun tidak ingin memberi kerugian kepada 3 orang tadi. Hadirin bapak dan ibu, karena semuanya sudah bisa, mau salat zuhur, mohon maaf kalau ada kekurangan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, tapi dan saya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu dan bimbang bapak dan ibu, gara-gara kita dengar kajian dalam sholat enggak